Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak lupa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini Allah senantiasa selalu memberikan kita banyak karunia-Nya yang tidak mungkin kita bisa hitung, sebagaimana yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah yang telah diberikan, maka sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Jemaah sekalian, tak lupa kita juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita hidayahnya, yaitu hidayah irsyad, yang tadi kita berada dalam kegelapan, dalam pemahaman yang salah, lalu kemudian kita diberi petunjuk dan pengajaran melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya berselawat kepada beliau adalah sebuah anjuran, bahkan sebuah kewajiban dalam salah satu ritual kewajiban kita. Kita diperintahkan untuk bersalawat kepada baginda Nabi, dan yang bersalawat senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katakan beliau, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jamaah sekalian dimanapun antum berada, semoga senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang singkat ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah riwayat yang mungkin kita nanti bisa mengambil faidah atau pelajaran dari sebuah kisah tersebut, di mana ada sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Suatu ketika beliau berkata dan bercerita, kata beliau, suatu hari Umar mengundang mereka dan mengajakku bersama mereka. Kata beliau, seingatku Umar tidak mengajakku saat itu selain untuk mempertontonkan kepada mereka kualitas keilmuanku. Lalu lantas Umar radhiyallahu an bertanya kepada khalayak ramai para sahabat pada saat itu dan mengatakan, bagaimana komentar kalian tentang ayat yang artinya seandainya pertolongan Allah dan kemenangan itu datang, dan kau lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Sampai kemudian beliau membaca sampai akhir ayat tersebut, yaitu surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Lalu kemudian Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya dan mengatakan, sebagian sahabat pada saat itu berkomentar, yaitu menafsirkan ayat tersebut. Kata mereka, setahu kami, kita diperintahkan agar memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepadanya, yaitu ketika kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemenangan. Ini komentar pertama dari sebagian sahabat. Lalu kemudian sebagian sahabat lagi mengatakan, kalau kami tidak tahu, atau bahkan diantara mereka tidak ada yang berkomentar sama sekalipun.
Lalu lantas Umar radhiyallahu an bertanya kepada Ibnu Abbas, yang dimana Ibnu Abbas ini kita ketahui bahwa sesungguhnya beliau telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar difahamkan kepada agama dan diajarkan ilmu ta'wil, ya ilmu tafsir. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas kefakihan terhadap agama dan pemahaman terhadap tafsir-tafsir, ta'wil. Maka sahabat kecil ini, ya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an, menjawab atas permintaan Umar, yang ketika itu beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, lalu kemudian bagaimana tafsiranmu terhadap ayat ini? Ibnu Abbas mengatakan, surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahukannya kepada kita semua, ya umat muslim, ya pada khususnya pada saat itu para sahabat, akan datangnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat ini. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kata beliau, itu berarti penaklukan apa? Kota Makkah, dan itulah tanda-tanda ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang. Karena itu bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonkanlah ampunan, sesungguhnya Dia menerima taubat, ya. Kata Umar radhiyallahu anhu pada saat itu, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain seperti yang kamu, wahai Ibnu Abbas, ketahui. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, nomor hadis 4294. Dan dari kisah inilah Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memberikan bab khusus, ya, pada bab 12 dengan judul yaitu anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada hari usia tua. Artinya bahwa ketika Nabi SAW saja orang yang terbaik, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dimana pernah hidup bersama para sahabat yang tentunya menjadi ahli surga, ya, itu akan menemui ajalnya. Apalagi dengan kita atau seperti kita ini, ya, yang manusia biasa yang belum tentu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan mempersiapkan, ya, ajal kita, ya, pertemuan kita dan perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati Allah, apa yang harus dan selayaknya kita persiapkan untuk menyambut kematian kita, untuk menyambut perjumpaan kita dengan Allah kita. Yang pertama yang harus kita persiapkan di masa tua ini yang akan datang kepada kita ini. Dan masa tua tentunya adalah suatu masa yang akan datang kepada kita dan tidak akan bisa pernah ditolak. Bahkan dia disebutkan dalam suatu riwayat, dia adalah suatu penyakit yang tidak pernah ada obatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu da'in dawa, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya. Illal haram, kecuali ketuaan atau kecuali kematian yang akan datang menjemput kita. Maka jemaah sekalian, ini penting kita ambil ibrah dari cerita ini agar senantiasa kita selalu mempersiapkan diri kita, ya, untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Yang pertama, agar senantiasa kita persiapkan usia tua kita ini, ya, agar kita jangan malah makin tua itu makin menjadi-jadi, jamaah sekalian. Jadi semakin tua jangan semakin menjadi-jadi. Artinya jangan semakin menjadi-jadi dalam keburukan, dalam kesyirikan, dalam kemunafikan, dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Boleh saja semakin tua menjadi-jadi, namun kemudian menjadi-jadi terhadap apa? Peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak mengapa. Ya, yang tadinya kita hanya sholat sunnah 2 rakaat, ditambah lagi 4 rakaat misalnya, ditambah lagi 6 rakaat. Yang tadinya hanya duha, ditambah lagi sholat tahajud, sholat lail. Yang tadi tidak puasa Senin Kamis, ini boleh-boleh saja semakin tua semakin menjadi, tidak mengapa. Secara umum tidak mengapa. Tapi maksud di sini adalah menjadi orang tua yang semakin menjadi-jadi, yang selalu melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya tidak baik. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya kepada kita dari riwayat Muslim, ya, nomor hadis 172, dikatakan oleh beliau, ya, Rasulullah SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbirun." Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat nanti. Dan tidak akan pernah membersihkan mereka, kata Rasulullah SAW. Bahkan Allah tidak akan pernah melihat mereka, wala yanzuru ilaihim. Dan bagi mereka siksa dan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya mereka? Yang pertama adalah orang yang sudah tua namun kemudian selalu berzina, ya. Berzina, ya. Dan perbuatan zina ini tentunya adalah maksiat yang menjijikkan. Ya, makanya jangankan kita berbuat zina, mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian dekati perbuatan zina itu, karena sesungguhnya dia termasuk jalan yang sangat menjijikkan. Fahisah, jalan yang sangat buruk, jalan yang sangat mungkar. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua adalah penguasa yang suka berbohong. Wa malikun kadzab. Jika kita semua diamanahkan menjadi seorang pemimpin, baik di sekolah menjadi seorang kepala sekolah, seorang kepala lembaga yayasan, baik di instansi yang lain menjadi seorang pemimpin, atau di MPR, DPR, bahkan di presiden sekalipun, menjadi kepala negara yang diamanahkan untuk memakmurkan suatu umat, suatu masyarakat, maka jangan sekali-kali mendustakan apa yang menjadi amanah bagi kita itu. Karena apa? Balasannya tidak lain, senantiasa Allah akan mengazab mereka, tidak akan pernah melihat mereka, bahkan tidak akan pernah mensucikan mereka. Ini sangat mengerikan sekali. Jemaah sekalian rahmati Allah. Dan orang yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Ya, orang miskin yang sombong. Miskin itu banyak. Ada miskin hati, ada miskin harta, ya. Dan miskin harta itu bisa jadi, ya, dia memiliki harta, tetapi dia pelit dalam memberikan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena percuma orang yang memiliki harta, memiliki pembendaraan dunia, namun kemudian dia hanya nikmati sendiri tanpa memberikan haknya kepada orang lain. Ini namanya miskin harta dan juga miskin hati. Ada juga orang yang miskin ilmu, ya. Tetapi kemudian dia lebih tinggi suaranya daripada orang-orang yang berilmu. Hanya mengetahui beberapa dalil misalnya, hanya mengetahui baru beberapa hadir pengajian, sudah menjadi ahli fatwa, bahkan menyalahkan Ustadz Fulan, bahwa menyalahkan Kiai Fulan, bahwa menyalahkan ulama Fulan. Padahal seseorang itu hanya baru belajar saja. Dan hati-hati orang yang seperti ini, ya, maka tidak boleh sombong.
Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berniat menuntut ilmu lalu kemudian niatnya untuk menjidal melawan para ulama, untuk menjadi orang yang paling tinggi, yurid an yatafaddala 'alal ulama, ingin muncul namanya menjadi viral bahwa dia menjadi orang alim padahal tidak. Ini hati-hati orang yang seperti ini, maka senantiasa inilah yang harus kita wanti-wanti. Jamaah sekalian rahmati Allah. Kemudian di hari tua kita ini, untuk menyambut hari tua kita ini, apa yang perlu kita sampaikan lagi? Yaitu tambahnya usia kita harusnya bertambah semakin baik. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, la yatamanna ahadakumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Innahu idza mata qata'a 'amaluhu wa innahu la yuridul mu'mina la yazidul mu'mina 'umruhu illa khaira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian itu, dan janganlah pula berdoa agar segera mendapatkan kematian sebelum datang kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila ia mati maka terputuslah amalannya, dan bahwa tidaklah di usia seseorang mukmin itu. Ya, perhatikan di sini bahwa maka terputuslah amalannya, dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Maka seorang mukmin selayaknya semakin dewasa, semakin tua, dan ketuaannya itu menambah keimanan kepada mereka dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita persiapkan adalah yang pertama yang selanjutnya adalah lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Ini penting ya. Kadang kita lebih memperhatikan amalan-amalan sunnah, ya, salat tahajudnya rajin, salat duhanya rajin, puasa Seninnya Kamis. Tapi kemudian ketika salat wajib, ya, jarang hadir ke masjid. Berat untuk melangkahkan kakinya untuk hadir bersama jamaah salat di masjid. Ya, padahal pahalanya itu kalau kita ketahui adalah 25 derajat bahkan sampai 27 derajat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, salatul jama'ati khairun min salatil fardhi bi khamsi aw bi sab'ina 20 darajah. Salat jamaah itu lebih baik pahalanya, ya, dibandingkan salat sendiri di rumah. Sampai 25 ataupun sampai 27 derajat kata Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita di hari tua ini, yang harus kita persiapkan adalah menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, jangan sampai orang tua semakin menjadi berzina, mabuk-mabukan, ya, meminum minuman yang diharamkan. Nah, ini tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah menambah amalan-amalan sunnah. Ini artinya bahwa ketika kita selesai melaksanakan kewajiban, maka hendaklah menambah kewajiban tersebut dengan amalan-amalan sunnah. Karena barangkali kewajiban yang kita lakukan itu belum sempurna di hadapan Allah, lalu dianjurkannya ibadah-ibadah sunnah itu untuk menjadi penambah, menjadi penyempurna bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah banyak-banyaklah kita bertahmid, ya, bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa minimal dalam sehari itu beristighfar 100 kali. Selanjutnya apa jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Yaitu memperbanyak amalan-amalan ringan tetapi berpahala besar. Seperti misalnya berzikir, ya, membaca salawat. Ini pahalanya banyak sekali. Faidah salawat kita sudah sebutkan, ya. Satu kali kita salawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Bertasbih, berzikir pun demikian, ya. Dan ini termasuk amalan yang ringan di lisan, namun kemudian berat dalam timbangan kita di yaumil qiyamah nanti. Dan selanjutnya adalah rutin membaca zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian selanjutnya tetap aktif dalam thalabul ilm. Nah, ini penting. Jangan malah tua malah semakin malas dalam menuntut ilmu. Justru kita itu dianjurkan dalam menuntut ilmu adalah
dari buayan kita sampai ke liang lahat. Ya, harus tetap menuntut ilmu. Hadir di majelis ta'lim, ya, mendengarkan ceramah di media, mungkin di radio atau di TV dan sebagainya, atau di YouTube. Ya, ini penting. Ya. Karena jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Karena ketika kita sudah tua, tidak bertaubat, tidak melaksanakan atau tidak melakukan kewajiban kita atau melakukan kebaikan di hari tua kita sampai umur kita 60 tahun, maka apa kata Rasulullah? Allah tidak akan menerima argumen kita, ya, argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga sampai 60 tahun. Ya, jadi ada batasannya. Mungkin kita masih muda, belum sampai 60 tahun, segera berbuat baik. Dan selanjutnya adalah rutin mempelajari Al-Quran. Nah, ini penting, bahwa salah satu mukjizat Al-Quran itu, ya, kalau kita pelajari, kita dalami, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak bisa merubah Al-Quran walaupun satu huruf. Jangankan satu huruf, satu harokat saja kita tidak bisa merubah Al-Quran. Tetapi Al-Quran keajaibannya adalah dia bisa merubah seluruh hidup kita. Maka pantaslah Rasulullah menyarankan kita untuk selalu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Bahkan pahala-pahala dan fadilahnya banyak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena di hari kiamat nanti akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Man qara'a Al-Quran, misalnya, siapa yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir dalam membacanya, ma safaratil kiramil bararah yaumal qiyamah. Dia akan bersama para makhluk Allah yang mulia, para malaikat-malaikat yang mulia. Dan banyak lagi fadilah-fadilahnya, ya. Dan kemudian yang terakhir, ketika kita menjadi orang yang tua, sudah berusia tua, ya, hendaklah kita mewasiatkan kepada anak-anak cucu keturunan kita agar selalu berbuat baik, menjadi anak yang soleh, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan sebuah doa yang sangat singkat. Mungkin ini bisa diamalkan untuk di hari tua kita, ya. Senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Apa itu doanya? Hendaklah kita membaca Allahumma aktsir mali. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, wa walidi, dan juga anak-anakku, wa barik li fi ma a'taitani, dan berkailah apa yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Wa atil hayati, dan berikanlah kami umur yang panjang, umur yang barokah. Ala ta'atika, dan kami gunakan untuk ketaatan kepadamu. Wa ahsin amali waghfirli, dan perbaikilah amal-amal kami dan ampunilah dosa kami. Ini jamaah sekalian yang mungkin bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi apa yang kita sampaikan hari ini kita bisa mengambil manfaatnya. Lebih-lebih kita bisa mengambil faidahnya dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.